Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga pada hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk menerima pelajaran. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat, yang mana masih merupakan lanjutan dari minggu yang kemarin. Pada hari ini kita masih membahas tentang persamaan kuadrat. Kali ini kita akan membahas tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, kita akan bahas rumus jumlah akar-akar. Dengan menggunakan rumus ABC, akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0 akan diperoleh ya berdasarkan rumus ABC X1 sama dengan min B plus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Sedangkan X2-nya min B min akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga jumlah akar-akar persamaan kuadrat adalah ya X1 ini ditambah X2 ini ya sama dengan min 2B per 2A atau sama dengan min B per A. Nah, ini diingat ya. X1 plus X2 sama dengan min B per A. Yang berikutnya, untuk rumus hasil kali akar. Hasil kali akar-akar persamaan kuadrat adalah ya X1 dikali X2 sama dengan 4AC per 4A kuadrat. Sehingga X1 dikali X2 sama dengan C per A. Ini diingat lagi. Jadi kalau tadi X1 plus X2 sama dengan min B per A, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Baik, kita lihat sekarang contoh soalnya. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X min 2 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Diminta tentukanlah A X1 plus X2, B X1 dikali X2, C X1 kuadrat plus X2 kuadrat, dan D 1 per X1 plus 1 per X2. Nah, baik kita jawab. Dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X min 2 sama dengan 0 didapat A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan min 2. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus soal yang diminta. X1 plus X2. Ya, rumusnya adalah min B per A. Min B per A. Min B, min 3 per 1 sama dengan min 3. Kemudian yang B, X1 kali X2. Tadi rumusnya adalah C per A. C-nya min 2, A-nya 1, maka didapat min 2. Yang berikutnya, yang C. X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Ini didapat dari X1 plus X2 dikuadratkan dikurangi 2 kali X1 dikali X2. Ya, kalau kita jabarkan ini, X1 plus X2 kuadrat sama dengan X1 kuadrat plus 2 kali X1 X2 plus X2 kuadrat. Sehingga untuk mendapat X1 kuadrat plus X2 kuadrat, setelah dijabarkan harus dikurangi dengan min 2 kali X1 X2. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. X1 plus X2 berapa? X1 plus X2 ini didapat nih. Ya, sudah kita cari tadi. Min 3 kuadrat. Min 2 dikali X1 kali X2 sudah kita cari. Hasilnya min 2. Masukkan ke sini. Sehingga hasilnya min 3 kuadrat 9. Min 2 kali min 2 plus 4 sama dengan
9 plus 4 sama dengan 13. Nah, sekarang untuk yang D. 1 per X1 plus 1 per X2 sama dengan. Nah, ini penyebutnya disamakan dulu. Ya, penyebutnya adalah X1 kali X2. X1 kali X2 dibagi X1 hasilnya X2 plus X1 X2 dibagi X2 hasilnya X1. Nah, sekarang penyebutnya kita samakan. Nah, tulisnya 1. X1 X2. X2 plus X1. Ya. X2 plus X1 karena kita punya rumus tadi X1 plus X2 ini sama. Jadi boleh kita rubah menjadi X1 plus X2. Berapa hasilnya? Min 3. Min 3 per X1 kali X2 min 2. Min 3 per min 2 sama dengan 3 per 2 atau 1,5. Lanjut. Sekarang kita mencari cara menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dapat ditentukan jenisnya berdasarkan nilai diskriminan D. Diskriminan. Apa rumusnya? D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Nah, kemudian bagaimana jenisnya? Jenis yang pertama, akar-akarnya real atau nyata dan berlainan. Jadi akar-akar X1 tidak sama dengan X2 jika D-nya lebih besar dari 0. Kemudian, bagaimana jika D-nya sama dengan 0? Dikatakan jenisnya adalah akar-akarnya real, nyata, dan sama atau kembar. Yang berikutnya, kita ke contoh soal. Tentukan jenis akar persamaan kuadrat di bawah ini. Ya, ada dua contoh soal. Yang pertama, X kuadrat min 5X min 14 sama dengan 0. Yang B, X kuadrat plus 6X min 1 sama dengan 0. Nah, diminta, bagaimanakah jenis akar persamaan kuadratnya? Yang A, X kuadrat min 5X min 14 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 1, B-nya min 5, dan C-nya min 14. Kita masukkan ke dalam rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Ya, masukkan angkanya, B-nya min 5 kuadrat, min 4, kali 1, kali min 14. Hasilnya 25 plus 56, 81. Nah, 81 ini lebih besar dari 0. Sehingga dikatakan jenis akarnya real dan berlainan. Nah, sekarang coba kita buktikan apakah akarnya berlainan. Nah, kita tuliskan kembali persamaan kuadratnya X kuadrat min 5X min 14 sama dengan 0. Nah, mencari akar-akarnya kita faktorkan. Didapat pemfaktorannya adalah X min 7 dikali X plus 2 sama dengan 0. X yang pertama sama dengan 7 dan X yang kedua sama dengan min 2. Nah, kita lihat X1 dan X2. Nah, ini dikatakan berlainan. Ya kan? Jadi X1 7 dan X2-nya min 2. Nah, jelas akar-akar ini berlainan. Ya, karena determinannya, diskriminannya lebih besar dari 0. Kemudian B. X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 1, B-nya min 4, dan C-nya 4. Nah, kita cari diskriminannya. B kuadrat min 4AC. Didapat diskriminannya sama dengan 0. Nah, kalau D-nya sama dengan 0, bagaimana jenisnya? Karena diskriminannya sama dengan 0, maka jenis akarnya real dan sama atau kembar. Hal ini kita buktikan dengan menentukan akar-akarnya. Ya, kita tentukan akar-akarnya X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X min 2 dikali X min 2. X1-nya 2, X2-nya juga 2. Nah, ini sama akarnya. Dikatakan akarnya kembar. Kenapa? Karena diskriminannya sama dengan 0. Oke.
Kita lanjut. Yang berikut adalah menyusun persamaan kuadrat. Yang pertama, menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui. Jika X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus Y sama dengan 0, dan A tidak sama dengan 0, maka persamaan kuadratnya dapat dicari dengan menggunakan. Yang pertama, boleh menggunakan rumus faktorisasi. Ya, ini soal ini sering keluar pada saat ujian nasional seperti ini. Ya, jadi menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui dengan dua cara. Yang pertama dengan rumus faktorisasi. Ini rumusnya. X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, boleh menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Nah, ini rumusnya. X kuadrat min X1 plus X2X plus X1 dikali X2 sama dengan 0. Ini rumus-rumus penting semua. Ya, sekarang kita lihat bagaimana soalnya. Susunlah persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar min 3 dan 2 yang diminta dengan menggunakan rumus faktorisasi. Ya, ini X1-nya dan ini X2-nya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus persamaan kuadratnya. Ini rumusnya. X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Ganti X1 dengan akar yang baru. X min 3 dikali X min 2 sama dengan 0. Ya, ini min kali min plus, ini tetap X min 2. Sekarang kita kalikan X plus 3 dikali X min 2 sama dengan 0. Ya, kita kalikan, hasilnya adalah X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat yang diminta ini, X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Ya, ini cara yang pertama dengan menggunakan rumus faktorisasi. Jadi tinggal mengganti saja X1 dengan yang diminta. Akar-akarnya min 3, X2-nya dengan 2. Kemudian kita kalikan seperti biasa, didapatlah persamaan kuadrat yang diminta. Nah, sekarang contoh yang kedua. Susunlah persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Jadi tadi sudah dengan menggunakan pemfaktoran, faktorisasi. Nah, sekarang menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Nah, diketahui akar-akarnya adalah 4P dan min 3P. Ya, kita jawab. Ini misalkan tetap X1-nya 4P, ini X2-nya min 3P. Nah, rumus persamaan kuadrat dengan menggunakan ya akar-akar dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar, ini rumusnya. Berarti sekarang kita cari X1 plus X2-nya. Kemudian cari X1 kali X2. Kalau sudah dapat, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Oke. Kita cari X1 plus X2. 4P min 3P sama dengan P. Sekarang kalau dikalikan, X1 kali X2. 4P dikali min 3P sama dengan min 12P kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. X kuadrat min PX plus, nah, harusnya plus karena di sini dikalikan min, plus dikalikan min 12P kuadrat. Ini adalah persamaan kuadrat yang diminta. Nah, yang kedua, menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang lain. Jadi, kita mencari persamaan kuadrat baru jika diketahui persamaan kuadrat yang lama. Artinya, jika diketahui persamaan kuadrat, kemudian diminta menyusun persamaan kuadrat yang baru. Nah, ini kita bisa cari contoh soalnya. Alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat plus 3x min 6 sama dengan 0. Tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 alfa dan 3 beta. Saya ulang, diketahui persamaan kuadratnya ini 2x kuadrat plus 3x min 6 sama dengan 0. Nah, sekarang diminta
persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 alfa dan 3 beta. Nah, langkah yang pertama, ya, kita tentukan rumus jumlah dan hasil kali dari persamaan kuadrat yang diketahui. Dari sini kita cari dulu rumus jumlah dan rumus hasil kali. Ya, alfa dan beta. Kenapa pakai alfa dan beta? Karena di sini alfa dan beta adalah akar dari persamaan kuadrat ini. Alfa plus beta sama saja X1 plus X2. Tadi sesuai dengan rumus min B per A. Ya, min B per A. A-nya berapa? A-nya 2, B-nya 3, C-nya min 6. Min B per A, min 3 per 2. Kemudian hasil kalinya, alfa dikali beta, C per A, ya, min 6 per 2, sama dengan min 3. Ya, jadi sudah kita dapatkan rumus jumlahnya nih. Alfa dan betanya min 3 per 2, alfa kali betanya min 3. Langkah berikutnya, persamaan kuadrat baru meminta akar-akar 3 alfa dan 3 beta. Nah, anggaplah ini X1-nya 3 alfa dan X2-nya 3 beta. Maka kita perlu mencari X1 plus X2. Ya, 3 alfa plus 3 beta. 3 dikali alfa plus beta. Alfa plus betanya sudah kita cari tadi min 3 per 2. 3 dikali min 3 per 2 sama dengan min 9 per 2. Nah, sekarang X1 kali X2. 3 alfa dikali 3 beta. Hasilnya 9 alfa beta. 9 dikali alfa beta sudah kita cari. Hasilnya min 3. Ya, sama dengan min 27. Nah, masukkan ke dalam rumus yang diminta. Ya, rumusnya apa tadi? X kuadrat min X1 plus X2X plus X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, kita masukkan dalam rumus. X kuadrat min X1 plus X2. Ini. Min 9 per 2X. Min X1 kali X2. Min 27 sama dengan 0. Ya. Tetapi, biasanya persamaan kuadrat ini adalah bilangan bulat. Nah, sedangkan di sini ada bilangan pecahan. Sehingga kita harus hilangkan. Artinya dengan mengalihkan dengan bilangan 2. Ya, kita kalikan dengan bilangan 2. Didapat X kuadrat kali 2, 2X kuadrat plus 9X min 54 sama dengan 0. Ya, ini adalah persamaan kuadrat baru yang diminta. Oke. Sampai di sini materi kita. Nah, setelah ini silahkan ya, setelah kamu pelajari baik-baik ya, Ibu kasih waktu 40 menit. Setelah itu silahkan kerjakan tugas yang ada di Google Classroom masing-masing ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.